Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat 13. Bunyinya demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, bagian yang kita akan lihat sebagai sambungan lagi untuk mendampingi pembahasan kita di hari ini ialah dalam Kisah Rasul juga pasal 11 ayat 1 hingga 18. Bunyinya demikian. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadanya, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku
aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita telah baca dari dua pokok bacaan kita hari ini. Di hari ini tanggal 5 Juni kita sedang ada di dalam era atau masa kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Ya, kalau tepatnya hari Pentakosta. Itulah sebabnya bacaan ini adalah berjudul Pentakosta. Ini adalah hari-hari raya atau katakanlah hari kudus di tengah gereja. Kalau kita memperhatikan tema daripada khotbah firman Tuhan di siang ini, bahwa tema Pentakosta itu perlu kita mengerti mempunyai latar belakang, ialah dari apa yang Tuhan tetapkan kepada orang Israel melalui Musa, bahwa Pentakosta adalah salah satu hari yang harus dirayakan oleh umat Israel setelah mereka merayakan Paskah. Mari kita membacanya dalam kitab Imamat 23, kitab Imamat pasal 23, kita mulai pada ayatnya yang ke-16. Ya, dikatakan begini: sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, 50 hari setelah Paskah, kita baca Paskah itu dikatakan pada ayatnya yang kedua, kita mulai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ayat 4. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Nah, ya, Paskah bagi Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan, yaitu pada tanggal 14 bulan pertama. Nah, jadi kalau kita memperhatikan Paskah, maka Paskah, setelah Paskah ada hari yang ke-50 pada ayat 16. Itu pun harus dirayakan. Jadi kalau perayaan Paskah itu dalam perjanjian lama dihitung sebagai hari yang ke-50. Ya, dalam perjanjian lama Paskah, setelah Paskah itu ada hari ke-50 disebut Pentakosta, maksudnya itu. Ya, jadi dalam bahasa Yunani Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Nah, itulah sebabnya di dalam perjanjian baru disebut Pentakosta. Dalam perjanjian lama disebut hari ke-50. Nah, inilah satu ketetapan. Dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kisah Rasul ini kita mau melihat dulu. Kisah Rasul adalah sebuah kitab yang berbicara tentang karya Roh Kudus atau peranan Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. Jadi kitab Kisah Rasul ini di situ memperlihatkan seluruh aktivitas Roh Kudus, mulai daripada kehadirannya pada hari pertama atau pada dikatakan di situ hari ke-50 setelah Paskah, ya, atau katakanlah 10 hari setelah Yesus naik ke surga, karena Yesus naik ke surga pada hari ke-40 setelah dia bangkit dari antara orang mati.
Jadi ada dua versi yang kita pahami. Di sini Paskah itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta maksudnya dipahami sebagai hari ke-50 setelah Paskah. Tapi yang versi yang kedua, hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Karena Yesus setelah bangkit dia 40 hari menyatakan diri kepada murid-murid. Nah, inilah ada dua versi di dalam kita memahami Paskah. Jadi tentunya kalau kita memahami Paskah itu sendiri, tentunya ada dua versi juga. Paskah berdasarkan orang Yahudi, bahwa mereka merayakan Paskah berdasarkan ketetapan Tuhan juga, yaitu pada tanggal 14 bulan ke-7. Namun kalau kita memperhatikan Paskah secara Kristiani, dimulai ketika Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit itu berarti hari ketiga setelah Paskah Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi setelah merayakan Paskah tanggal 14, maka tanggal 17 Yesus bangkit. Maka tanggal 17 itu merupakan hari Paskah bagi Kristen. Nah, itulah sebabnya ada dua versi dalam kita mengerti Paskah. Demikian halnya Pentakosta. Pentakosta mempunyai makna dua versi juga. Satu diukur berdasarkan ketetapan yang diberikan kepada orang Yahudi, yaitu 50 hari setelah Paskah, ya. Dan kedua versi yang kedua adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, itulah sebabnya ketika kita menghitung Yesus bangkit, maka hari besok jatuhnya adalah hari Paskah. Namun ini adalah hari Minggu, kita tetap merayakan Paskah. Dan inilah yang kita dengar firman Tuhan di hari ini tentang Kisah Rasul pasal 2. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan tepat 10 hari setelah Yesus naik ke surga, di situ terjadi murid-murid telah berkumpul di kota Yerusalem di satu ruang atas, dikatakan di salah satu rumah yang ada di pusat kota Yerusalem. Dan di situ murid-murid dan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem berkumpul di situ. Nah, itu satu sisi, di situ hanya orang-orang percaya kepada Kristus yang mereka sedang ada di satu ruangan yang memang dapat menampung lebih dari 500 orang. Nah, jadi di situ mereka berkumpul menantikan janji Yesus tentang kehadiran Roh Kudus. Nah, jadi mereka sedang berkumpul di situ, tapi di sisi lain orang-orang Yahudi sedang merayakan juga Paskah, namun pada hari yang ketiga. Karena Paskah itu harus dirayakan selama 7 hari. Dikatakan pada ayat yang kelima, dikatakan begini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Nah, ini. Jadi di sini pada sisi yang lain, orang Yahudi sedang merayakan Paskah pada hari yang ketiga, karena mereka ditetapkan oleh Taurat Musa bahwa mereka harus merayakan Paskah, dan merayakan Paskah mereka harus berdatangan dari berbagai-bagai daerah perantauan mereka, harus datang di Yerusalem. Dan Paskah inilah yang mereka datang mengunjungi kota Yerusalem. Dan mereka datang, dan itu dikatakan dari daerah-daerah yang ada di sekitar Israel, yaitu mulai dari Partia, Elam, Media, Mesopotamia. Ini daerah-daerah timur Yerusalem. Lalu Yudea dan Kapadokia, itu daerah-daerah di sekitar Israel. Lalu kemudian dikatakan Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, ini daerah Asia, ya, daerah utara. Kemudian dari Mesir dan daerah Libya, ini daerah selatan. Dikatakan di situ dan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, dan ini dari Eropa, tentunya dari barat. Kreta dan orang Arab, ini pun dari timur. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini daerah-daerah utara, selatan, barat, dan timur datang ke Yerusalem. Ini mereka adalah orang-orang Yahudi yang merantau di 4 wilayah penjuru mata angin ini, datang untuk merayakan hari raya Pentakosta Yahudi di Yerusalem. Dan ketika Roh Kudus turun, di situ terjadi kegerakan atau suatu
seperti tiupan angin yang besar. Kalau dikatakan itu sebuah seperti tiupan badai, dan mengagetkan orang-orang Yahudi ini. Dan mereka datang di pusat badai itu, di pusat angin yang sedang terjadi. Dan mereka melihat ternyata di situ orang-orang percaya, rasul-rasul, murid-murid Yesus, dan sejumlah besar orang percaya lainnya yang berjumlah kurang lebih 500 orang. Mereka berkumpul di situ, dan ternyata di situ mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu turun. Dan hanya orang percaya saja yang mengalami itu. Orang Yahudi yang ada di sekitar itu, yang ada di halaman rumah itu, memperhatikan dan mereka heran. Kejadian itu sungguh menakjubkan. Dan itu bukan saja angin yang terjadi hanya untuk mereka saja. Ada kelihatan tanda-tanda seperti lidah api yang ada di atas setiap kepala orang percaya. Dan itu terjadi. Dan mereka melihat itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, mereka dapat berbahasa sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang dari keempat penjuru tadi. Mereka berbahasa. Sehingga di dalam bahasa-bahasa yang mereka pakai, semua orang yang ada di situ menjadi mengerti dan juga kagum, tercengang-cengang, heran melihat peristiwa itu. Dan mereka berkata, orang ini orang Galilea, yang bahasanya bahasa Galilea, bahasa di mana logat Galilea, Israel. Di situ tentunya tidak akan mungkin memahami bahasa orang Mesir, bahasa orang Arab, bahasa orang Media, Persia, Partia, Elam, dan seluruh daerah Asia Kapadokia. Itu bahasa yang mereka tidak pernah pelajari, namun mereka bisa gunakan. Inilah keajaiban yang Tuhan kerjakan ketika dimulainya turunnya Roh Kudus di tengah orang percaya. Ini adalah era Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau melihat fase di dalam gereja Tuhan, ya tentunya, atau kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, Alkitab itu memberikan fase-fase sejarah kehidupan gereja atau orang-orang yang percaya. Dengan kata lain, bahwa diawali dengan fase di mana Taurat diberikan, kemudian Yesus Kristus datang, lalu kemudian Roh Kudus datang. Dan di sini kita melihat, kita harus mengerti bahwa fase Roh Kudus adalah fase yang memang satu paketkan dengan perjanjian baru. Kalau fase Taurat itu tergolong ke dalam perjanjian lama, dan tentunya itu dikhususkan hanya untuk orang Yahudi. Dan kalau Yesus Kristus datang juga hanya di tengah-tengah orang Yahudi, orang Israel. Ini fase ini kita pelajari, perhatikan baik-baik, sehingga kita bisa membedakan bahwa nanti ketika Roh Kudus turun, nanti ada sesuatu peralihan fase atau batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Jadi ketika Yesus Kristus datang, itu fase yang masih Allah kerjakan adalah fase di mana akan menuju kepada peralihan dari Taurat kepada perjanjian baru. Di situ Yesus Kristus masuk ke dalam suatu fase disebut menyatakan diri, lalu kemudian beralih kepada Roh Kudus. Saudara, ketika Yesus Kristus datang ke bumi, bangsa-bangsa lain tidak boleh menerima Injil. Bangsa-bangsa lain tidak diperkenankan untuk menerima berkat dari Allah. Yesus Kristus hanya mengajarkan Injil kepada bangsa Israel. Dan kemudian mujizat-mujizat juga dikerjakan kepada orang-orang Israel. Namun ada 1-2 peristiwa saja yang dimana orang-orang luar Israel, seperti seorang perempuan dari Venesia, dia tahu-tahu nyelonong menjambal jubah Yesus, lalu dia sembuh dari penyakit pendarahan. Ini perempuan ini bukan orang Israel, tapi karena imannya, lalu Yesus berkata, baiklah engkau ibu, engkau berbahagia karena imanmu. Itu hanya beberapa peristiwa saja, tetapi fokus Yesus datang ke dunia
lebih didominasi di daerah Israel. Nah, inilah kita mau mengerti bagaimana memahami fase-fase ini. Setelah kita masuk ke dalam turunnya Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan pekerjaan Roh Kudus bukan saja bekerja di tengah orang Israel, tapi dia bekerja juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Inilah yang disebut fase yang baru. Fase yang ditujukan kepada seluruh bangsa di muka bumi. Maka kita berbahagia di hari ini kalau kita bukan orang Israel, kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah bukti nyata karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu sampai saat ini memperlihatkan bahwa dia mengajarkan dan menyampaikan Injil Kristus Yesus, menyatakan pertobatan kepada bangsa-bangsa supaya datang kepada Yesus Kristus. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, kita mau memperhatikan saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam peristiwa Roh Kudus turun. Dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan, mari kita memperhatikan ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat 4. Ini sebuah meterai atau tanda bahwa era Roh Kudus ketika memulai pekerjaannya di tengah-tengah orang percaya, rasul-rasul yang dikategori sebagai gereja mula-mula, mereka ditandai dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita ingin mengerti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam penggunaan bahasanya, menggunakan bahasa Yunani, memakai kata pimplemi. Pimplemi itu artinya itu dipenuhi, namun itu kata ini bersifat aorist pasif. Artinya murid-murid ini pasif, yang bekerja itu aktif itu Roh Kudus. Jadi dengan kata lain bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukanlah usaha manusia, bukanlah sebuah rekayasa atau keinginan manusia atau orang percaya pada mula-mula. Jadi bahasa pimplemi ini, kata pimplemi ini itu aorist pasif. Nah, dikenakan kepada murid-murid sehingga kalau diterjemahkan maka yang aktif adalah Roh Kudus atau Allah. Allah yang aktif datang memenuhi mereka. Itu dipenuhi. Kata dipenuhi itu sendiri kita memperhatikan bahwa itu diartikan juga sebagai digenapi. Ya, kalau kita memperhatikan kata-kata ini, maka ini salah satu bentuk ketentuan daripada era Roh Kudus bahwa harus dipenuhi. Saudara, jadi kalau kita melihat kalau Roh Kudus itu sendiri sudah memenuhi orang percaya, maka di sini terlihat tanda-tanda yang memang diperlihatkan tadi. Salah satunya adalah dikatakan mereka diurapi oleh api yang dari surga yang berbentuk lidah api. Ini salah satu bentuknya. Bentuk yang kedua adalah mereka berbicara dalam bahasa lidah. Ini dikatakan kata yang dipakai di sini, ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain seperti
yang diberikan oleh roh. Ini saudara-saudara, ini diterjemahkan di dalam bahasa Yunani memakai kata glossais. Glossais atau kata dasarnya glosa itu artinya bahasa lidah, atau dengan kata lain kemampuan berbicara. Nah, ini memang seringkali kalau kita mau melihat maknanya, ketika mereka berbicara dalam bahasa Mesir atau Arab atau Partia yang dimana mereka tidak pernah pelajari, itu adalah bahasa manusia, ya. Jadi bahasa yang dipakai oleh murid-murid ketika mereka dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa manusia, bukan bahasa yang tidak dipakai manusia. Ini perhatikan baik-baik. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan oleh roh, di mana ada kemampuan bagi orang yang diberikan bahasa ini untuk menggunakannya walaupun tanpa mempelajarinya. Ini kita mengerti bahasa roh, ya, bahasa roh. Jadi tentunya kalau kita mau memahami bahasa roh ini berdasarkan konteks ini adalah bahasa manusia, ya. Tentunya kita lihat mereka memakai bahasa Arab walaupun mereka tidak pernah mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, ini adalah bahasa roh. Jadi kalau itu perbuatan Tuhan sebagai tanda yang pertama. Jadi kalau kita mempelajari di tengah-tengah gereja, bahasa roh yang dimaksudkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah itu bahasa manusia yang dikaruniakan oleh roh kepada orang percaya yang tidak mempelajarinya. Nah, ini maknanya. Jadi saudara-saudara mengerti makna kata bahasa roh ini dari sini mulanya. Tidak bisa dikembangkan model yang lain. Seperti yang seringkali kita mendengar kejadian-kejadian di beberapa tempat yang melaksanakan melakukan tata cara yang dimaksudkan dengan bahasa roh, yang kemudian diterjemahkan bahasa lidah itu, yaitu lidah yang berbicara tiada beraturan, ya. Artinya lidah itu bergerak tanpa mengarahkan kepada sebuah pengertian bahasa manusia, ya. Jadi ini tentunya harus kita mengerti kebenaran daripada apa yang dimaksudkan dengan bahasa roh. Nah, jadi saudara yang terkasih, jadi di sini konteks bahasa roh adalah bahasa manusia yang dikaruniakan roh kepada mereka. Dan di sini peranan roh. Sekali lagi, selama Yesus Kristus hadir ke bumi, Yesus Kristus tidak pernah melakukan seperti ini kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya fase ini dipergunakan untuk kepada bangsa-bangsa lain, supaya murid-murid yang adalah asli orang Galilea bisa berkomunikasi dengan orang Arab, bisa berkomunikasi dengan orang Mesir, bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari Mesopotamia, dari Kreta, dari daerah-daerah timur selatan, semua, dan utara, barat. Mereka bisa menggunakan bahasa Roma. Dan ini dikatakan tujuannya agar Injil itu diperuntukkan kepada semua bangsa. Jadi bukan sekedar pamer-pamer bisa berbahasa, tapi bertujuan untuk agar Injil itu bisa didengar oleh bangsa atau bangsa-bangsa yang berbahasa yang sudah ditampilkan. Nah, ini saudara-saudaraku, itulah yang kita mau mengerti tentang bagaimana peranan Roh Kudus di dalam era Roh Kudus. Sekarang kita lihat bahwa di dalam era Roh Kudus ini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu sendiri mengaktifkan pribadinya di dalam kehidupan rasul-rasul dan gerejanya. Nah, gereja Tuhan di Yerusalem di situ mulai berkembang. Yang dimulai dengan 500 orang ketika ada di Yerusalem, kemudian berkembang menjadi 5.000 orang ketika Petrus berkhotbah, 5.000 orang bertobat, 5.000 orang ini menambahkan jumlah orang-orang percaya di Yerusalem. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 yang kita sudah baca tadi, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-18, di sini
membukakan karya Roh Kudus sudah lebih jauh lagi. Artinya menjangkau orang-orang Roma yang ada di Israel. Dan ini Injil itu diberitakan benar-benar kepada orang Roma. Dan kita melihat ketika Petrus sedang berdoa di tempat penginapannya dia di Yope, di situ Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. Penglihatan itu tentang binatang-binatang yang haram dan najis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Petrus adalah orang Yahudi sebelum dia menjadi murid Kristus. Dan di sini Petrus belum pernah makan makanan yang memang dilarang oleh Taurat. Dan ini binatang-binatang ini haram semua. Dan dikatakan Petrus berkata kepada Tuhan ketika mendapat penglihatan itu, "Aku tidak mau Tuhan, karena aku pernah memakannya sepanjang hidupku." Tapi Tuhan berkata, apa yang diperintahkan Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Itulah sebabnya dalam penglihatan itu Petrus tunduk kepada Tuhan. Dia pergilah kepada orang-orang yang makanannya haram semua. Orang Roma makanannya haram-haram semua. Apa yang dimakan oleh orang-orang Roma itu haram bagi orang Yahudi. Maka ketika Petrus masuk ke dalam rumah seorang perwira Roma di Yope, di situ dikatakan dia makan bersama dengan mereka. Dan makanan yang disediakan oleh orang Roma itu adalah makanan orang-orang yang tidak percaya. Ya, lalu dikatakan di situ kita melihat bahwa ini perwira ini bertempat tinggal di Kaisarea. Kaisarea ini adalah pusat pemerintahan Romawi yang ada di sekitar Yudea. Jadi maka dikatakan di situ Petrus diutus kepada perwira yang ada di situ. Lalu dikatakan di situ Petrus memberitakan Injil. Lalu mereka bertobat. Lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah salah satu bagian daripada memang pekerjaan Kristus untuk membaptis orang-orang percaya, murid-murid.